Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan real, mata kuliah kalkulus diferensial. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu ya, apa sih sistem bilangan real itu? Oke. Sistem bilangan real adalah bilangan nyata yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini disebut dengan sebuah sistem, maka sistem itu terdiri dari perangkat-perangkatnya. Nah, perangkatnya yaitu ya bilangan-bilangan. Begitu. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu sistem bilangan real. Sistem bilangan real merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan irasional. Nah, di sini terdapat beberapa bilangan ya. Pertama yaitu bilangan asli atau disimbolkan dengan huruf N kapital. Nah, contohnya yaitu contoh bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Pasti kalian tahu bilangan asli itu ya. Yang kedua, bilangan bulat disimbolkan dengan huruf Z kapital. Nah, di dalam bilangan bulat ini terdapat bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Contohnya, yaitu 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu bilangan rasional. Nah, kita lihat bilangan rasional ini contohnya bilangan pecahan ya, teman-teman. Seperti 2/3, 1/5, 2/8, dan seterusnya. Intinya bilangan rasional ini bilangan pecahan, ya. Dan yang terakhir ini yaitu bilangan irasional. Nah, bilangan irasional ini contohnya seperti akar 2, pi, dan akar 3, akar 4, dan seterusnya. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu desimal berulang dan tak berulang. Setiap bilangan rasional dapat dituliskan sebagai desimal, karena sesuai definisi bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai hasil-hasil dua bilangan bulat. Jika kita membagi pembilang dan penyebut, kita memperoleh desimal sebagai contoh. Di sini ada 1/2 hasilnya 0,5, di sini 3/8 hasilnya 0,375, dan di sini 3/7 hasilnya 0,42857, 1,42857, 1,42857, 1, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini ya, teman-teman. Nah, di sini ada desimal berulang di setiap 6 angkanya. 428571, 428571, 428571, dan seterusnya. Ini di setiap 6 angkanya. Di setiap 6 angka ada desimal berulangnya. Selanjutnya, bilangan irasional juga dapat dinyatakan sebagai desimal. Sebagai contoh, di sini akar 2 sama dengan akar 2 didapatkan hasil 1,41421356 dan seterusnya, dan pi 3,1415926535 dan seterusnya. Jika sebuah bilangan merupakan desimal berulang, maka bilangan itu adalah bilangan rasional. Ingat ya, jika sebuah bilangan itu desimal berulang, seperti yang di atas ini tadi, maka bilangan itu disebut bilangan rasional. Kita lihat juga di sini 3/8. Nah, 3/8 ini walaupun dalam pembagiannya sudah berhenti sampai sini, berhenti sampai 0,375, tetapi untuk mendapatkan desimal berulangnya, kita tulis
0, 0, 0, 0. Kita tambahkan 0, 0, 0, 0. Di sini yang berulang angka 0-nya ini. Gitu. Paham ya, desimal berulang? Selanjutnya, nah, di sini ada contoh. Contoh yang pertama. Perhatikan bahwa X sama dengan 0,136, adalah bilangan rasional. Penyelesaiannya, kita kurangkan X dari 1000X dan kemudian menghitung X-nya. Kita langsung hitung ya. 1000X sama dengan 136, 136, 136, dan seterusnya. Nah, yang berulang di sini 136 ya. Di setiap 136, 136, 136. Untuk memisahkan desimalnya ini 136 ini untuk memisahkan desimal yang berulangnya saja. Dan seterusnya kita kalikan dengan 1000 supaya menyisahkan yang bagian berulangnya ini. 0,136 kenapa dikali dengan 1000? Karena dia berulang di setelah 3 angka ya, 136, 136 di setelah 3 angka. Nah, terus X-nya ini tetap, lalu kita kurangkan ya, ini kita kurangkan 1000X sama dengan 136, 136, 136, dan seterusnya. X sama dengan 0,136, 136, dan seterusnya. Nah, kita kurangkan 1000X dikurang X, yaitu 999X sama dengan 136 dikurang 0 itu hasil 136. Jadi turun ya. Nah, 136, 136 ini dikurangkan kan pasti dia hasilnya 0 kan, habis. Jadi tidak perlu ditulis ya. Kita tulis 136-nya saja. Jadi, X-nya sama dengan 136 per 999. Ya, lanjut. Baik, materi selanjutnya yaitu pertidaksamaan. Pertidaksamaan dalam matematika adalah kalimat atau pernyataan matematis yang menunjukkan proposisi dua atau lebih objek. Notasi dasar dalam pertidaksamaan adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Contoh yang pertama yaitu tentukan penyelesaian dari 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Penyelesaian, nah kita pertama-tama kita mengeliminasi negatif 7 dari ruas sebelah kiri. Kita memfokuskan variabel yang sebelah kiri. Nah, untuk menghilangkan min 7, negatif 7 ini kita harus tambahkan dengan 7 supaya hasilnya 0. Jadi, kedua ruas kita tambahkan dengan 7, negatif 7 ditambah 7 hasilnya 0, tidak perlu kita tulis. Negatif 2 ditambah 7 itu hasilnya 5. Positif 5. Selanjutnya apa? Ternyata kan di sini masih 2x di sini masih dan juga variabel x-nya. Kita harus eliminasi variabel x sebelah kanan ini. Bagaimana caranya? Nah, untuk menghilangkan 4x, kita kurangi dengan min 4x. Masing-masing ruas dikurangi dengan 4x. 2x dikurang, maaf, 4x kurang dengan 2x. 4x itu hasilnya negatif 2. Sementara 4x dikurang 4x itu 0, tidak perlu ditulis. 5-nya
masih ada tetap karena tidak dioperasikan dengan bilangan apapun. Selanjutnya karena di sini negatif 2, berarti kita harus hilangkan lagi koefisien X-nya, yaitu negatif 2. Kita kalikan dengan negatif 1/2. Kalau dikali dengan bilangan negatif berarti tandanya berubah. Yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Negatif 1/2 dikali negatif 1/2 dikali 1 dikali min 1/2 hasilnya X negatif 1/2 sama dengan 5/2. Selanjutnya kita masuk ke contoh 2. Tentukan penyelesaian dari min 5 kurang dari sama dengan 2X tambah 6 kurang dari 4. Penyelesaian karena di sini variabel X-nya ada di bagian tengah-tengah, berarti kita fokus mengeliminasi hal-hal yang ada di bagian tengah saja. Pertama kita hilangkan 6 dengan cara semua ruas dikurangi dengan 6. Hasilnya negatif 5 dikurangi dengan 6 itu negatif 11. Terus 2X ditambah 6 dikurang 6. Hasilnya 2X. 4 dikurang negatif 6 itu negatif 2. 4 dikurang 6 itu negatif 2 hasilnya. Setelah itu X variabelnya ini masih punya koefisien 2, berarti untuk menghilangkannya kita kali semua ruas dengan 1/2. Negatif 11 dikali 1/2 hasilnya negatif 11/2. Negatif 2 dikali 1/2 hasilnya negatif 1. Solusinya tuh ini X lebih besar sama dengan 1/2 dan kurang dari negatif 1 gitu. Sekian dari saya. Jika banyak salahnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.